Saya Rosalina Septian Dewi, NIM 184301025 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku konsumen chapter 3 yang membahas tentang perubahan nilai budaya di negara Amerika Serikat. Perubahan nilai budaya Amerika, pergeseran nilai yang mendasari untuk memahami perilaku konsumen saat ini dan juga di masa yang akan mendatang. Perubahan nilai ini cenderung terjadi secara perlahan dan tidak merata antar individu maupun kelompok. Perubahan perilaku atau sifat jangka panjang atau pendek dalam menanggapi peristiwa tersebut mewakili pergeseran nilai yang bertahan lama. Nilai berorientasi diri. Secara tradisional, orang-orang Amerika yang aktif, materialistis, pekerja keras, religius, cenderung berpantang dan menunda kepuasan. Contohnya, seperti pada saat adanya Perang Dunia Kedua, orang Amerika meningkatkan penekanan pada waktu luang, kepuasan langsung, dan kepuasan sensual. Keagamaan atau sekuler, kelompok agama tidak mengontrol sistem pendidikan, pemerintahan, ataupun proses politik, dan perilaku sehari-hari kebanyakan orang tidak dipandu oleh pedoman agama yang sangat ketat. Orang Amerika yang menganggap agama sangat penting bersifat konservatif dalam keyakinan mereka. Mereka cukup aktif secara politik dan sebagai konsumen. Pola konsumsi yang dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi positif dan juga konsumsi negatif. Seperti contohnya untuk pola konsumsi positif, yaitu membeli benda dan buku keagamaan yang memiliki fungsional. Untuk konsumsi negatif seperti memboikot produk dan juga perusahaan. Kepuasan atau pantang sensual terkait erat dengan orientasi agama tradisional Amerika adalah keyakinan pada keutamaan yang pantang. Bukti lain dari nilai yang lebih besar ditempatkan pada kepuasan sensual berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu perubahan nilai terbesar di Amerika Serikat adalah pada kepentingan yang lebih besar, ditempatkan pada kesenangan dan juga kegembiraan. Artinya, orang-orang saat ini lebih dari sebelumnya yang ingin menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan dan juga bahagia. Gratifikasi ditunda atau segera. Sejalan dengan nilai yang biasanya mereka tempatkan pada kepuasan sensual, orang Amerika tampaknya tidak mau menunda kesenangan, bahkan dalam menghadapi ketidaknyamanan atas tingkat pengeluaran dan juga hutang. Perubahan perilaku yang terkait dengan pengeluaran dan tabungan lebih berkaitan dengan kendala ekonomi yang diakibatkan oleh resesi. Material atau non-material yang bisa kita sebut dengan kebutuhan need versus want. Yang pertama yaitu adanya orang yang memilih menonton TV, yang kedua berbelanja, dan juga yang ketiga adalah berinvestasi membeli mobil-mobil mewah. Kerja keras atau waktu luang menunjukkan faktor-faktor seperti tekanan, waktu, konflik, peran yang terkait dengan fakta bahwa pekerjaan bersaing dengan aspek penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Orang Amerika juga bekerja lama dan keras karena kerja itu berarti dan berharga bagi mereka. Sebagian mereka mementingkan rasa hormat yang diperoleh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Statistik ini
menunjukkan faktor-faktor seperti tekanan waktu dan konflik peran yang terkait dengan fakta bahwa pekerjaan bersaing dengan aspek penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Aktif atau pasif. Orang Amerika mengambil pendekatan aktif untuk kegiatan rekreasi dan pemecahan masalah. Penayangan sebagai contohnya, penayangan televisi sebagai bentuk hiburan utama telah menurun tajam dari puncaknya pada pertengahan tahun 1980-an. Tampaknya TV lebih cepat daripada kelompok lain. Kegiatan alternatif tersebut termasuk berselancar di internet, olahraga, memasak, dan juga berkebun. Nilai berorientasi pada lingkungan. Nilai-nilai berorientasi pada lingkungan menentukan hubungan masyarakat dengan lingkungan ekonomi, teknis, dan juga fisiknya. Pengembangan penyedot debu robotik seperti lomba iRobot memanfaatkan keinginan akan kebersihan sambil menawarkan kemudahan dan juga penghematan waktu yang sangat dibutuhkan. Yang termasuk dengan aspek-aspek kebersihan akan adanya alat-alat canggih modern untuk membantu dalam membersihkan rumah. Tradisi atau perubahan, penarikan produk baru, biaya dan kegagalan berbagai program pemerintah, dan energi yang dibutuhkan untuk mengimbangi perubahan teknologi yang cepat adalah beberapa alasan pergeseran tersebut. Kelas kreatif dengan kampanye yang berat pada digital, viral, dan pendekatan event marketing yang mereka rasa akan bekerja paling baik dengan segmen ini agar terjadi adanya pendekatan yang lebih baik kepada perilaku konsumen. Berikutnya yaitu pengambilan risiko atau keamanan. Sikap ini merupakan tanggapan atas pergolakan dan ketidakpastian luar biasa yang disebabkan oleh depresi, Perang Dunia II, dan juga Perang Dingin. Namun, pengambilan risiko tetap dihargai tinggi dan mendapatkan apresiasi karena orang Amerika memandang wirausahaan untuk pertumbuhan ekonomi dan perubahan kecil serta wirausaha untuk mendapatkan gaya hidup yang diinginkan. Ditempatkan orang Amerika menunjukkan bahwa keinginan untuk keamanan telah mengalami salah satu penurunan terbesar selama beberapa dekade terakhir. Kemudian pemecahan masalah atau fatalistik. Misalnya bahwa di tengah-tengah resesi baru-baru ini hampir 2/3 orang Amerika setuju bahwa pertama, orang Amerika kita selalu dapat menemukan cara untuk memecahkan sebuah masalah. Pemasar memperkenalkan ribuan produk baru setiap tahun dengan tema itu. Mereka akan memecahkan masalah lebih baik daripada produk yang sudah ada ataupun yang lama dengan teknologi yang modern. Berikutnya yaitu kagumi atau atasi alam. Orang Amerika berusaha membongkakkan alam agar sesuai dengan keinginan mereka tanpa menyadari konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan bagi alam dan juga kemanusiaan. Pemasaran environmental adalah praktik strategi dan taktik pemasar yang ramah lingkungan yang dipraktisi oleh suatu perusahaan untuk mencapai diferensial kompetitif. Kinerja atau status. Berorientasi lain. Nilai-nilai berorientasi lain mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Berikutnya individu atau kolektif, yaitu nilai ini mempengaruhi sistem insentif untuk tenaga penjualan, tema periklanan, desain produk, dan perilaku keluhan pada pelanggan. Keragaman atau keseragaman yang terdapat
dua macam, yaitu individualisme dan juga diskriminasi. Pemasaran hijau. Terdapat dua metode, yaitu ramah lingkungan dan juga greenwashing. Pemasaran hijau. Para pemasar telah menanggapi peningkatan kepedulian orang Amerika terhadap lingkungan dengan pendekatan yang disebut pemasaran hijau. Dengan meningkatkan pembelian produk dengan organisasi atau acara lingkungan yang membantu ramah lingkungan. Poin berikutnya yaitu pemasaran terkait penyebab. Yang pertama, pemasaran sosial. Yang kedua, cost-related marketing. Pemasaran sosial adalah pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat tanpa manfaat langsung bagi perusahaan. Sedangkan CRM, cost-related marketing, adalah pemasaran yang mengikat perusahaan dan produknya pada suatu masalah atau sebab dengan tujuan meningkatkan penjualan ataupun citra perusahaan sambil memberikan manfaat kepada penyebabnya. Masalah produk yang diakibatkan karena adanya nilai yang ditempatkan orang Amerika pada hak dan perlindungan individu nampaknya melampaui pendapat pribadi tentang gaya hidup. Tindakan negara bagian dan federal juga meningkat ke arah melindungi dan memperluas hak-hak kaum gay ataupun lesbian di sejumlah bidang termasuk layanan terbuka di militer dan hak-hak sebagai pasangan termasuk melegalkan pernikahan gay. Segmentasi pasar, yaitu pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Strategi produk, yaitu suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Komunikasi pemasaran. Sarana di mana perusahaan menginformasikan, membujuk atau mengajak dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual di pangsa pasar yang mereka tuju. Strategi retail, yaitu pemasaran yang mengacu kepada variabel di mana pedagang eceran dapat mengkombinasikan menjadi jalan alternatif sebagai suatu strategi pemasaran untuk dapat menarik konsumen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.